beberapa tahun yang lalu sudah pernah saya bahas. Terserah apapun mobil kalian itu, secara garis besar bisa menggunakan metode yang saya pakai pada project kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali. Dan kali ini saya ada satu project. Saya akan custom kipas radiator punya Karimun Kotak untuk dipasang atau kita akan fitting ke Mitsubishi Lancer CK4. Jadi sedikit cerita, ada satu customer saya, dia punya Lancer CK4, kipas radiatornya kebetulan mati. Nah, makanya sekalian upgrade ke kipas radiatornya Karimun Kotak. Kenapa Karimun Kotak? Karena kipas radiatornya ini bener-bener saya sendiri sudah pakai, jadi sudah teruji bagaimana kekuatan hembusannya, bagaimana putarannya, dan bagaimana tingkat keawetannya. Selama saya pakai, berdasarkan pengalaman saya, tidak ada masalah apapun. Jadi itulah sebabnya saya rekomendasikan untuk Om, sekalian aja ganti pakai kipas radiatornya Karimun Kotak. Ya, karena memang benar-benar worth it. Nah, di sini yang jadi masalah adalah kipas radiatornya Karimun Kotak tidak bisa plug and play ke Lancer CK4. Jadi kita harus melakukan perubahan atau customisasi. Nah, di sini untuk kipas radiatornya sudah saya siapkan. Kemudian di sini ada beberapa power tools, hand tools ya yang nanti akan menemani pada project kali ini. Om Septian, itu ada mesin las buat apa? Nanti gunanya buat kita rubah posisi bracket yang dapat ke radiatornya. Jadi, seperti apa prosesnya, kemudian apakah nanti kipas radiatornya bisa terpasang dengan baik ke radiatornya CK4 atau tidak? Nah, kalian penasaran kan? Makanya kalian tonton video ini sampai bener-bener kelar. Mungkin kalian juga pengen oprek sendiri ya. Mungkin video ini bisa sedikit membantu untuk sebagai panduan kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, yang baru bergabung, baru datang, baru nonton di channel Seps Automod, jangan lupa dukung, subscribe. Kemudian ada beberapa media sosial saya ya, nih di bawah sini nih ya. Kalian juga boleh follow ya. Oke. Langsung aja kali ya, kita eksekusi. Oke, kita lepas dulu semua soket-soketnya. Ya, kemudian di sini ada selang radiator juga kita lepaskan. Di sini saya pakai tang dari Haston ya, teman-teman ya. Nah, ini selangnya kita tarik aja. Ya, kita coba pelan-pelan aja ya, jangan terlalu dipaksa. Bisa kok lepas. Oke, kemudian kita lepas untuk bracket radiatornya ya. Ini saya juga gunakan kunci ring dari Haston, teman-teman. Nah, kali ini saya gunakan ratchet ya, lebih enak, lebih cepat pekerjaannya. Kita lepas juga ya untuk bracket radiator yang kiri. Nah, ini untuk selang radiator yang bawah, ini juga sama, harus kita lepaskan juga. Kita tarik. Oke, radiatornya siap kita lepas dari engine bay. Kita taruh di meja dulu ya. Nah, ini selang yang di bawah, ini juga sama, kita lepas ya. Nah, di sini saya pakai cordless drill untuk melepas baut-baut. Oke, dan alhamdulillah ini udah berhasil dilepas. Nah, ini dia untuk kipas radiator Karimun Kotaknya. Untuk kipas radiator Karimun Kotaknya udah nangkring di radiator CK4. Nah, kita lihat ya bagian mana yang perlu kita potong, bagian mana yang perlu kita sesuaikan lagi. Nah, ini di sini ada satu, dia bracketnya. Nanti kita akan potong, kita sesuaikan, pasang di sebelah sini ya, kita geser ya. Nah, untuk bagian atasnya ini juga sama, kita akan potong, nanti kita geser, sesuaikan dengan posisi bracket yang ada di sini. Ya, kemudian untuk bagian bawah
Nah, bagian bawah ini teman-teman, di sini kalian perlu tahu ya, di sini ada celah beberapa sentimeter ya. Ini kalian lihat. Nah, tapi ini menurut saya kalau dibilang sayang ya sayang, tapi kalau dibilang Om, karena ada sekian persen yang tersisa yang tidak didinginkan oleh kipas, kira-kira gimana efeknya? Insya Allah karena kipas Karimun kotak ini dia punya power yang luar biasa gedenya ya, insya Allah masih sangat bisa mengcover atau mengatasi panas di air atau coolant yang ada di dalam radiator. Ya, jadi jangan khawatir masalah sisa yang sekian persen ini. Oke. Nah, ini lihat. Nah, tinggal nanti kita akan potong juga bagian bawah sini ya. Nah, kita akan sesuaikan ini. Ditempatkan di bagian sini. Nah, nanti yang satu kita akan buatkan custom ya, menggunakan plat. Oke, mantap. Oke, di sini kita gerinda untuk bracket yang bagian bawah ya. Nah, kita potong. Nah, ini udah lepas. Kemudian bracket yang bagian atasnya ini juga harus kita potong ya. Jadi baik di bagian yang kanan maupun yang kiri ya, itu dipotong semua. Karena kipas radiatornya Karimun ini bracket atasnya kebetulan ada dua. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up in the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows. Ya, oke, udah lepas. Give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my. Setelah itu untuk bracket yang atas ini ya, kita harus lakukan customisasi ya. Salah satu contohnya yang saya lakukan pada saat ini ya, kalian bisa lihat ya, kita palu, kemudian tadi digerinda, lalu kita rapihkan lagi untuk ujungnya, kemudian kita kikis lapisan cat supaya nanti waktu dilas mau menempel ya. Kalau nggak dibuang lapisan catnya, nanti waktu kita ngelas dia nggak akan menempel ya, jadi akan menyulitkan kita. No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Nah, ini kita tempatkan di radiator. Jangan lupa diganjel dengan kardus ya, karena kita nggak boleh langsung nempel ke kisi-kisi radiator ya. Nah, kita harus ada jarak ya. Nah, kita pasangkan untuk bracketnya yang kanan maupun yang kiri. Kemudian kita lakukan pengelasan, kita take dulu ya, jangan dilas semuanya. Nah, oke, setelah sudah di take, ini harus dilepas dulu dari radiator, kita taruh meja, kemudian kita baru lakukan pengelasan full, teman-teman. Oke, jadi ini untuk meminimalisir resiko ya. Kalau kita seandainya langsung las di atas radiator, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sekarang kita akan buatkan bracket yang bawah ya. Ini saya gunakan besi holo ya, yang ukurannya kalau nggak salah 2x2 cm. Ini kita potong sedemikian rupa. Sekarang tinggal kita bentuk ya, kita profile sesuai dengan kebutuhan ya. Kalian lihat, kita palu, kita jepit. Ini kita pakai paron ragum dari Haston juga ya, teman-teman ya. Setelah itu kita lubangi sebagai lubang baut ya, teman-teman ya. Nah, ini nggak hanya dilubangi teman-teman, jadi kita colak juga sehingga seperti ini hasilnya. Dan tidak lupa kita harus kikis lagi lapisan catnya ya, supaya nanti dilas bisa menempel dengan mudah ya.
losing it. The noose it fits some lucid shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Kemudian kita tik lagi ya, beberapa titik aja untuk tiknya. Setelah itu kembali kita lepas dari radiator, taruh meja, baru kita las full teman-teman. Ya, sekali lagi ini untuk menghindari resiko. Kalau kita las langsung di atas radiator, takutnya terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan ya. Jadi kita taruh meja aja supaya lebih aman. Oke, nah beginilah hasilnya ya. Jadi saya disclaimer dulu bahwa saya bukan orang yang pro di bidang pengelasan. Nah, jadi hasilnya seperti ini, lumayan lah ya untuk sekelas pemula seperti saya. Ini hasil menggunakan las dari Haston ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke pengecatan kali ini. Ya, kita cat menggunakan cat semprot kaleng aja ya. Ini kebetulan warnanya hitam matte atau hitam doff. Kita cat di semua permukaan, baik permukaan atas maupun permukaan baliknya ya, kita cat semua. Jadi ini juga untuk menghindari karat ya teman-teman ya. Makanya harus dicat full seperti ini. Oke, selanjutnya kita rakit motornya ini ke bingkai ya atau ke frame. Kita gunakan cordless drill ya supaya pekerjaan jadi lebih cepat. Oke, baling-balingnya kita pasangin sekarang. Sama kita pakai cordless drill juga biar cepat. Nah, ini udah oke teman-teman. Jadi kita tinggal pasang aja ke radiatornya ya. Nah, tadi karena saat fitting kita ganjal menggunakan kardus, jadi pada saat dipasang ini bener-bener fit banget teman-teman ya. Dan baling-balingnya saya jamin tidak akan mentok atau menyangkut ke kisi-kisi radiatornya. Bahaya kalau sampai nyangkut, bisa bikin radiatornya bocor. Jadi kita pasang ini tutup bautnya. Supaya cepat kerjaan, lagi-lagi saya pakai cordless drill ya dari Haston. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya setelah terpasang di radiator. Cakep banget ya teman-teman ya. Ini lihat bracket bawahnya terpasang dengan sangat baik. Bracket atasnya juga sama. Saya kira ini cukup rapi lah ya. Nah, ini hasil akhirnya setelah kita hidupkan kipasnya ya. Ini sama sekali nggak nyangkut. Ini yang paling penting ya. Jangan sampai nyangkut karena bisa bikin radiatornya ini bocor. Kalian lihat putarannya kenceng. Oke, sekarang kita pasangin aja langsung ke engine bay. Nah, ini untuk kupingannya atau bracketnya ya, kita pasang. Pakai cordless drill ini cepet banget kerjaan, jadi satset ya teman-teman ya. Ini saya pakai tang dari Haston ya untuk pasang selangnya. Jangan lupa dikasih lem dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini setelah terpasang di engine bay, kalian bisa lihat ya. Ini jauh lebih ramping daripada punya bawaannya Lancer CK4 ya. Nah, ini setelah kita nyalakan, hembusannya kenceng luar biasa ya. Jadi saya rasa ini sangat worth it sekali untuk dipasang ke mobil kalian ya. Mantap. Oke teman-teman, jadi ini metode yang saya gunakan dalam mengcustom sebuah kipas radiator Suzuki Karimun yang alhamdulillah sudah berhasil kita fitting, kita pasangkan ke radiatornya Mitsubishi Lancer CK4. Tadi sudah dibantu dengan beberapa hand tools dan juga power tools dari Haston, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan sangat baik. Ya, dan tadi juga sudah kita coba, kita hidupkan kipasnya, kita pasangkan langsung ke mobil, juga semuanya berjalan dengan sangat apik ya. Terlebih untuk kipas radiatornya Karimun ini, dia punya bodi yang lebih slim daripada
kipas radiator bawaan si Lancer CK4 yang agak gemuk. Jadi secara keseluruhan ini cukup worth it dan juga cukup ringkas untuk dipasang ke radiatornya Mitsubishi Lancer CK4. Nah, tentunya untuk proses customing ini tidak melulu terpatok hanya berlaku untuk Lancer CK4 aja. Mungkin kalian yang punya Toyota Corolla atau mungkin Honda Civic dan lain sebagainya ya. Terserah apapun mobil kalian itu, kalian secara garis besar bisa menggunakan metode yang saya pakai pada project kali ini. Tinggal kalian sesuaikan aja seberapa perlu motongnya, di mana posisi bracketnya ini harus ditempatkan. Itu semua kembali ke kebutuhan radiator kalian. Yang jelas inilah metode yang saya gunakan. Mungkin ini bisa kalian tiru, atau mungkin teman-teman punya metode yang jauh lebih praktis, yang jauh lebih mudah. Boleh ya, kita sharing, kalian silahkan tuangkan aja di kolom komentar. Yang jelas untuk kipas radiator punya Karimun kotak ini memang sudah sangat legendaris ya, dan sudah dipercaya oleh banyak kalangan untuk menggantikan kipas radiator bawaan mobilnya. Ya, jadi saya rasa kita nggak perlu ada keraguan lagi untuk memasangkan kipas radiator Karimun kotak ini. Dan teman-teman mungkin penasaran seberapa sih pengaruhnya kipas radiator Karimun kotak ini. Sebelumnya beberapa tahun yang lalu sudah pernah saya bahas, sudah pernah saya ulas dengan cukup detail bagaimana perbandingan atau perbedaan antara kipas radiator Karimun kotak dengan kipas radiatornya Mitsubishi Lancer CK4. Untuk linknya kalian boleh klik di atas sini, nanti saya taruh linknya ya, kalian bisa langsung aja klik di sana. Oke teman-teman, mungkin ini aja kali ya yang bisa saya bagikan ya. Mungkin kalian yang butuh tools ya, baik itu power tools maupun hand tools dari Haston, kalian silahkan cek kolom deskripsi untuk barang-barang dari Haston. Linknya saya sertakan di sana. Ada cordless drill, kemudian ada mesin las, ya. Ada apalagi banyak tadi yang saya gunakan. Nanti semuanya untuk link pembeliannya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Mungkin ini aja ya dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan kalian coba sendiri, kalian eksekusi sendiri di unit masing-masing. Mungkin kipas radiator kalian mati ya, saatnya beralih, jangan ragu-ragu pakai kipas radiatornya Karimun kotak ya. Selamat mencoba, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.